Aksi saling dorong terjadi dalam proses eksekusi lahan sengketa antara warga Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, petugas gabungan TNI Polri dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Warga yang sebagai pihak tergugat berusaha mendorong petugas yang akan melaksanakan eksekusi. Sedikitnya ada 80 kepala keluarga diminta untuk meninggalkan lokasi tersebut. Kalau rumah sih, karena ini rumah petak ya banyak. Ruko juga ini tidak ada bangunan yang permanen kok. Rata-rata ada bangunan petak istilahnya. Nah, ada ganti rugi dari kepada mereka yang ngontrak Pak, karena pengakuan mereka itu nanti ngontrak udah per tahun. Ini kan masalahnya antara pihak pengontrak dengan pihak termohon. Kericuhan akhirnya dapat diredam setelah petugas berdialog dengan warga dan eksekusi lahan dapat dilaksanakan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Proses eksekusi lahan yang diwarnai kericuhan antara warga dan petugas gabungan di Pancoran, Jakarta menjadi pembuka jumpa kita di News Prime. Kami juga akan bahas perkembangan terkini kasus meninggalnya Kopda Muslimin, anggota TNI, yang menjadi dalang penembakan istrinya sendiri. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan News Prime. Sebuah rumah di Johar Baru, Jakarta, Kamis sore roboh. 1 orang meninggal dunia, sementara 2 orang lainnya menderita luka ringan. Ini istrinya ponakan saya. Oh, istrinya. Aduh, ayo pulang. Tangis wanita ini pecah saat yang mendatangi lokasi robohnya sebuah rumah di Johar Baru, Jakarta Pusat. Ia terus meminta petugas mencari anggota keluarganya yang masih hilang. 3 orang menjadi korban dalam peristiwa nahas ini. Hingga malam, petugas gabungan masih menyisir lokasi untuk memastikan tidak ada lagi korban yang tertimbun, sekaligus mengevakuasi harta benda milik para korban. Petugas sempat kesulitan karena listrik yang masih menyala di rumah tersebut. 3 orang itu, 1 laki-laki, 2 wanita dewasa. 1 laki-laki dapat menyelamatkan diri. Yang 2 kita evakuasi. Kita evakuasi itu kondisinya yang pertama, wanita sudah meninggal. Yang kedua, sekitar 15 menit kita lakukan evakuasi kembali. Alhamdulillah, wanita juga dewasa. 3 orang, 3-tiganya warga di sini. Ternyata tadi juga ada anak kecil, tapi mereka juga sudah menyelamatkan diri. Betul, 3-tiganya adalah penghuni dari rumah tersebut. Sementara evakuasi warga yang selamat pada Kamis sore berlangsung dramatis. Sempat terhimpit beberapa saat, akhirnya wanita lansia ini dapat dievakuasi dengan selamat. Dari 3 warga yang menjadi korban, 1 orang meninggal dunia, sementara 2 lainnya luka-luka. Sebelum kejadian, warga sempat mendengar suara retakan dari bangunan tersebut. Yang saya tahu tadi kan lagi ada pekerjaan itu, sedang melakukan pembukaan. Nah, itu pas saya lagi posisi di depan situ, mulai ada bunyi retakan, terus gedung mulai miring, saya udah mulai kabur. Tahu-tahu langsung roboh gitu ya? Iya, roboh langsung. Pas saya lari itu roboh. Polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti robohnya bangunan ini. Dan untuk memantau situasi terkini di lokasi kejadian, kita sudah bergabung dengan Ayu Pratiwi di kawasan Johar Baru, Jakarta. Selamat malam, Ayu. Sudahkah ada informasi mengenai dugaan awal peristiwa yang menjadi penyebab, maksud kami, robohnya rumah di sana? Abraham dan juga pemirsa, sebuah gedung atau sebuah bangunan roboh di Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan tadi menurut keterangan dari Bapak Unggul Wibowo selaku perwira piket 1 Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat menyebutkan ada 3 korban dalam kejadian ini. Korban yang pertama merupakan laki-laki yang bisa selamat dan 2 korban perempuan harus dievakuasi. 1 korban perempuan dievakuasi dalam keadaan selamat dan 1 korban perempuan dievakuasi dalam keadaan meninggal. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologi kejadiannya sudah bersama saya, narasumber saya, Bapak Yanto selaku saksi mata dari kejadian hari ini. Baik, selamat malam Pak Yanto. Selamat malam. Iya, Bapak bisa diceritakan sedikit kronologinya seperti apa nih Pak? Ya, awalnya saya lagi di dalam warung. Galian itu emang dari pagi dia ngegali, terus ditinggal karena ada tangga ngalangin. Saya lagi di dalam warung, nggak tahu ada yang kerja. Nggak lama ada suara-suara yang jatuhan dari atas. Pas saya lihat keluar ada yang kerja. Baik. Nah,
Saya masuk lagi, saya kira tikus, nggak taunya kayak puing-puing begitu jatuh. Baik. Nah terus saya keluar lagi, saya lihat ada yang kerja. Awalnya kan belum ada yang kerja. Nah karena saya takut, saya keluar ngelihat orang kerja itu. Emang saya ngelihat ada batu yang dia congkel, nggak tahu batu apa. Nah setelah batu itu kena, nggak lama pekerjanya itu ketiban karung dari atas yang saya selipin di warung saya tuh. Akhirnya nggak lama orang itu pada lari ke atas, kan dia di dalam got. Ya pas kejadian itulah dia tahu bahwa kayak tahu bahwa gedung itu mau rubuh, makanya pada lari. Ya saya juga ikut lari. Baik, jam berapa ini Bapak kejadiannya? Ya sekitar jam 4 habis asar lah. Baik, jadi tanda-tanda sebelum robohnya ada bangunan yang retak sama ada yang berjatuhan begitu ya Bapak? Iya, sebelumnya kan saya masuk ke warung tuh nggak ada tanda-tanda ada yang jatuhan, retak. Masalahnya yang kerja belum ada. Nah pas kejadian ada suara-suara itu, saya lihat keluar, nggak taunya ada yang kerja. Cuma saya masuk lagi, tapi tetap masih ada aja gitu suara-suara yang jatuhan dari atas. Terus warung saya juga retak, makanya saya juga nanya sama orang luar, sama tukang kaset gitu. Baik, berarti pada saat sebelum adanya galian itu bangunan yang Bapak tempati sebagai warung ini memang keadaannya baik-baik saja begitu Pak? Iya, baik-baik saja. Emang saya juga lama di situ, hampir 25 tahun nggak ada apa-apa. Bangunan juga bangunan baru. Ya. Baik Bapak, ini itu galiannya itu galian apa Bapak yang tadi Bapak jelaskan di depan bangunan Bapak ada galian dan itu tuh merupakan galian apa? Galian pelebaran got. Bapak tahu itu galiannya dari mana? Mungkin dari dinas mana atau dari lembaga mana Bapak yang melakukan penggalian ini? Oh nggak tahu itu, saya nggak paham kalau itu. Cuman ada himbauan dari RT katanya mau ada galian pelebaran got, makanya jangan dagang dulu, makanya saya nggak dagang gitu aja. Jadi baik, galian ini sudah berapa lama Bapak? Kalau galian sih dari bawah udah lama, cuman galian yang di depan warung itu baru malam, baru kemarin lah. Baik, tadi kan disebutkan bahwa sudah ada pengumuman bahwa akan ada galian sehingga Bapak tidak boleh berjualan terlebih dahulu begitu Bapak. Tapi apakah ada pengumuman dari pihak RT mungkin bahwa akan diadakan galian dari mana begitu? Kalau dikatakan galian dari mana itu nggak dikatakan, cuman mau ada galian pelebaran got gitu aja udah. Baik, pada saat kejadian ini kan tadi disebutkan ada 3 nih Pak korbannya dan 2 diantaranya merupakan wanita dan salah satu wanitanya itu meninggal dunia. Pada saat kejadian kan Bapak ada di dalam, Bapak mendengar suara teriakan begitu nggak Pak? Kalau teriakan sih nggak ngelihat, saya pas kejadian itu rubuh saya langsung lari aja, nggak fokus, nggak kedengeran lah. Orang suara gebruknya aja kenceng banget gitu. Jadi bangunannya roboh ke depan atau ke samping nih Pak? Ke depan. Ke depan langsung ya Pak, baik. Dan kemudian juga tadi juga Bapak menyebutkan bahwa ada batu yang dicongkel dari bangunan tersebut. Bapak melihat sendiri batu itu Bapak? Ya, saya ngelihat sendiri batu itu ya lumayan besar lah. Pas dicongkel itu, kejadian dicongkel berapa menit kemudian dia ketiban ada sesuatu karung lah. Emang saya yang naruh buat sampah gitu di atas, ketiban dia. Nah, terus nggak diterusin lagi udah. Terus kejadian seperti itu. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak atas penjelasannya Bapak. Silakan melanjutkan kembali aktivitasnya. Ya baik, Abraham dan juga pemirsa baru saja merupakan wawancara saya bersama narasumber saya yang merupakan saksi mata dari kejadian robohnya bangunan ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi, laporan Anda langsung dari kawasan Johar, karena kita lihat di sana masih ramai, ada keramaian menanti proses dipastikan aman lokasi dari segala sesuatu yang menimbulkan risiko bagi warga di sana. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Seorang pengendara sepeda motor menjadi korban salah sasaran dari sekelompok penagih hutang di Kelapa Gading, Jakarta. Mau naikin, enggak beres nih, 2 kali gue begini, enggak terima gue. Seorang pengendara motor menjadi korban intimidasi sekelompok penagih utang di Jalan Kelapa Dias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu sore. Korban bahkan sempat dipukul 2 kali karena para pelaku memergoki korban merekam kejadian. Pelaku yang berjumlah 4 orang pun akhirnya melarikan diri karena melihat warga yang mulai emosi dengan perbuatan mereka.
Sementara korban mengaku sepeda motornya tidak bermasalah dan membantah menggunakan plat palsu. Sebelum diintimidasi, korban juga merasa sudah dibututi pelaku. Mereka langsung bilang ini plat saya palsu gitu kan. Terus ini motor saya bermasalah segala macam, makanya diberhentiin. Padahal pas dicek sama mereka pun nggak ada masalah dengan motornya. Sampai cek mesin mereka kan. Iya asli STNK. Korban berencana melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian dengan menyertakan barang bukti video yang sempat ia rekam. Usai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Semarang, jenazah Kopda Muslimin langsung dimakamkan di pemakaman umum yang jaraknya hanya 500 meter dari kediaman orang tuanya. Tidak ada upacara militer, namun sejumlah anggota Arhanud, rekan Kopda Muslimin, terlihat hadir di rumah duka dan ikut mengantarkan ke pemakaman. Jenazah Kopda Muslimin tiba di rumah orang tuanya sekiranya pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Peti jenazah sempat diturunkan dan disemayamkan di depan rumah untuk didoakan. Jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Kelurahan Trompo. Kopda Muslimin datang ke rumah orang tuanya sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Ia mengeluh mual dan muntah-muntah sehingga disuruh istirahat oleh kerabatnya. Orang tua meminta Kopda Muslimin menyerahkan diri, namun belum sampai komunikasi berlanjut, Kopda Muslimin sudah meninggal dunia. Kopda Muslimin yang menjadi buron dalam kasus penembakan istrinya sendiri ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya. Sebelum meninggal, ia sempat minta maaf kepada orang tuanya. Anggota TNI yang menjadi dalang penembakan istri yakni Kopda Muslimin meninggal dunia diduga bunuh diri. Berdasarkan keterangan tetangga, Kopda Muslimin pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Sebelum meninggal, Kopda Muslimin sempat meminta maaf kepada orang tuanya. Kedua orang tuanya pun menasehati agar Kopda Muslimin menyerahkan diri. Setelah berkomunikasi dengan orang tua, Kopda Muslimin didapati muntah hingga akhirnya meninggal dunia sekitar pukul 7 pagi. Rumah sejak kapan, Pak? Ya tadi itu jam 7. Jam 7 itu? Katanya ya. Itu ngantuk atau minum racun, Pak? Minum racun. Minum racun ya? Ada muntahnya ada, kemudian alat komunikasi yang lagi kita amankan. Ya. Kalau jenazah rencananya akan dibawa kemana? Nanti setelah ini kan prosesnya. Okay? Sementara untuk kelanjutan kasus penembakan istri Kopda Muslimin, kelima tersangka yaitu 4 orang eksekutor dan 1 orang penyedia senjata api Rabu siang memasuki tahap akhir. Setelah pemeriksaan lengkap, penyidik akan segera melimpahkan berkas perkara pemeriksaan kelima tersangka ke Jaksa Penuntut Umum untuk segera disidangkan. Pemirsa, tim gabungan TNI Polri masih memburu Kopda Muslimin alias Kopda M yang menjadi dalang percobaan pembunuhan istrinya. Kopda M diduga memiliki selingkuhan sehingga ingin menghabisi istrinya. Peran Kopda Muslimin sebagai dalang percobaan pembunuhan terungkap setelah jumlah saksi yang diperiksa mengarah pada 1 orang yang sama, yaitu Kopda Muslimin. Tidak lama setelah kejadian, tim gabungan menangkap 5 pelaku percobaan pembunuhan. 4 pelaku ditembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Kelima tersangka ini diupah Rp120 juta dan 1 unit mobil untuk menghabisi RW yang tidak lain adalah istri Kopda Muslimin. Awalnya mereka diperintahkan menembak di bagian kepala, namun para pelaku mengarahkannya ke perut. Percobaan pembunuhan ini diduga dipicu Kopda Muslimin yang memiliki selingkuhan dan merasa terkekang dengan istri sahnya. Motifnya punya pacar lagi. Jadi ada 8 saksi yang kita periksa, di antaranya saksi W itu pacarnya. Jadi pacarnya W itu sudah kita lakukan pengamanan bahwa dia sempat lari. Jadi yang bersangkutan lari setelah melakukan kegiatan ini, tetapi pacarnya tidak mau. Aksi brutal para tersangka dilakukan saat korban pulang menjemput anaknya. Korban dieksekusi di depan rumahnya. Para tersangka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.
Ya, pemirsa, kami mohon maaf. Yang kami maksud Kopda Muslimin yang sempat diburu pada akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa, diduga bunuh diri. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dugaan berita bohong Bahar bin Smith 5 tahun penjara. Tanggapi tuntutan JPU, terdakwa Bahar bin Smith dan pendukungnya mengamuk di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Pertanyaan saya, kelak di akhirat, Anda sekarang mendakwa saya, Anda akan didakwa di akhirat. Terdakwa Bahar bin Smith naik pitam di tengah persidangan usai jaksa penuntut umum membaca tuntutan 5 tahun penjara. Tak berhenti di situ, pendukung Bahar bin Smith juga mengamuk mendengar tuntutan jaksa. Melihat situasi tak terkendali, Ketua Majelis Hakim Dodong Iman Rusdani marah dan mengusir pengunjung yang gaduh. Tolong dia, hormati persidangan ini. Dia, tolong petugas, jangan ikut, suruh keluar. Kita bertahan. Sebelumnya, jaksa menuntut Bahar bin Smith 5 tahun penjara berdasarkan pertimbangan Bahar yang tak jera meski pernah dihukum. Sementara kuasa hukum Bahar menilai tuntutan JPU tidak sesuai dengan fakta persidangan. Karena fakta-fakta persidangan tidak seperti itu. Jadi saya menduga ini ada intervensi, ada intervensi. Sidang selanjutnya akan digelar Kamis pekan depan dengan agenda pledoi. Pemirsa, hukuman terhadap mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman diperberat menjadi 4 tahun penjara. Putusan dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta usai Munarman mengajukan banding. Munarman yang merupakan terdakwa kasus tindak pidana terorisme sebelumnya divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada April 2022 lalu. Namun hukuman terhadap Munarman justru bertambah menjadi 4 tahun usai Pengadilan Tinggi menolak banding Munarman. Pengadilan Tinggi berpendapat vonis 3 tahun terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan. Selain itu, status Munarman sebagai pengacara juga menjadi alasan PT ataupun Pengadilan Tinggi memperberat hukuman Munarman. Munarman didakwa terlibat dalam aktivitas kelompok teroris ISIS. Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Tata Perpu 1 tahun 2002, Tata Perpu 1 tahun 2002 tentang. Pemirsa, hasil otopsi menunjukkan Kopda Muslimin diduga meninggal karena keracunan. Informasinya satu lagi untuk Anda.